Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Oktavia, NIM 2303419002. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Waah Kurikulum Bahasa Arab. Baik, kita akan memasuki materi tentang implementasi kurikulum bahasa Arab. Implementasi kurikulum bahasa Arab. Yang pertama, tentang pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan ide, konsep kurikulum potensial dalam bentuk dokumen kurikulum ke dalam kurikulum aktual dalam bentuk proses pembelajaran. Dikutip dari Binti Mauna, diantaranya pendapat Mojone dan Wildavgi tahun 1979. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh, berdasarkan norma tertentu untuk mencapai suatu kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu kurikulum. Maka, implementasi kurikulum bahasa Arab merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum K13 pada SLTP atau SLTA. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu diawali dari kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Berubahnya kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya memperbarui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajarannya, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Upaya penerapan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran ini kemudian melahirkan sistem evaluasi yang autentik. Menurut Mulia Shah, ada beberapa penjabaran mengenai implementasi kurikulum 2013, yaitu yang pertama, menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, mengubah mindset sesuai tema kurikulum 2013. Yang ketiga, membentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang keempat, membangun sikap spiritual dan sikap sosial.
Dan yang kelima yaitu memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pembelajaran kontekstual, bermain peran, belajar tuntas, dan pembelajaran partisipatif. Selanjutnya yaitu tentang implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP dan kurikulum 2013 pada SLTP atau SLTA. Yang pembahasan berikutnya yaitu implementasi kurikulum KTSP. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Pada kurikulum ini, bahasa Arab adalah sebuah kurikulum yang menekankan pada kompetensi berbahasa, yaitu kompetensi menyimak, kompetensi berbicara, kompetensi membaca, dan kompetensi menulis. Untuk mencapai kompetensi tersebut, guru bahasa Arab dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat dengan pakem. Dengan didukung penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran, serta pemilihan materi dan alat evaluasi yang tepat. Selanjutnya yaitu implementasi KTSP pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama, KTSP sebagai inovasi kurikulum. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, para pengembang kurikulum senantiasa melakukan inovasi kurikulum. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kemajuan peradaban, terbukti dengan adanya kurikulum tahun 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006 yang kita kenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun di antara bentuk inovasi pada KTSP bahasa Arab adalah pada dokumen kurikulum. Pada KTK untuk setiap pelajaran hanya memuat pendahuluan yang meliputi rasional, pengertian, fungsi dan tujuan, ruang lingkup mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Sementara dalam KTSP, setiap mata pelajaran hanya dicantumkan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, silabus KBK atau KTSP. Selain itu, bentuk inovasi lain pada KTSP adalah pelajaran bahasa Arab telah berdiri sendiri dengan pelajaran PAI. Di dalam KTSP, pelajaran bahasa Arab sebagaimana pelajaran bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris dan Jepang, yaitu mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Karena bahasa Arab sesuai dengan fungsinya sebagai alat untuk menyampaikan dan menyerap gagasan-gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yang kedua yaitu KTSP sebagai dokumen kurikulum. Kurikulum selain sebagai implementasi, kurikulum juga sebagai dokumen. Kurikulum sebagai dokumen ini maksudnya yaitu kurikulum tertulis yang dijadikan pedoman bagi setiap guru sekaligus pengembang kurikulum. Secara dokumentatif, komponen KTSP dikemas dalam 2 dokumen. Yang pertama, struktur KTSP dokumen 1. Dokumen 1 terdiri atas 4 unsur, yaitu pendahuluan, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, dan kalender pendidikan. Kemudian untuk struktur dokumen kedua, yaitu berisi tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu KTSP bahasa Arab. Di antara karakteristik KTSP bahasa Arab adalah yang pertama, adanya pemberian otonomi luas kepada sekolah atau satuan pendidikan.
Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang terakhir, tim kerja yang kompak dan transparan. Selanjutnya yaitu bahasa Arab dinilai sebagai mata pelajaran. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan suatu alat yang sangat penting dalam kehidupan bersosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide maupun pemikirannya, karena bahasa menjadi sangat penting untuk dipelajari mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tentang tahapan implementasi kurikulum bahasa Arab. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, akan dijelaskan satu persatu. Pada tahap perencanaan, ada kegiatan identifikasi masalah yang dihadapi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi personalia, anggaran, dan waktu. Yang ketiga, evaluasi setiap alternatif tersebut. Yang keempat, penentuan alternatif yang paling tepat. Kemudian pada tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditemukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu. Kemudian selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua yang dilihat yaitu melihat hasil yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang akan dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan pada tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum bahasa Arab. Kurikulum yang pertama yaitu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut Omar Malik, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi KPSP, yaitu yang pertama karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan dan fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada kurikulum 2013. Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat, dan media yang tersedia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Guru bahasa Arab memiliki peranan yang sangat penting, di mana guru merupakan ujung tombak dalam menjabarkan dan merealisasikan suatu strategi pembelajaran. Yang kedua, faktor siswa. Siswa atau peserta didik merupakan salah satu faktor adanya suatu pendidikan. Setiap siswa memiliki keanekaragaman bakat, minat, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah suatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran dalam proses pembelajaran mengajar. Misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya.
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Misalnya, jalan menuju sekolah, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam kegiatan proses belajar mengajar. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.